Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali, masih melanjutkan pembahasan materi kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 3 tentang manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Definisi konflik adalah ketidaksesuaian atau perbedaan sesuatu antara dua orang atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan kita. Bahkan sepanjang kehidupan manusia, senantiasa akan dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi. Anggota organisasi senantiasa akan bertemu atau dihadapkan pada konflik. Perubahan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik atau destruktif, apalagi jika tidak disertai pemahaman yang cukup memadai terhadap ide-ide yang berkembang. Konflik. Arti konflik adalah satu proses yang dimulai jika salah satu pihak beranggapan bahwa pihak lain secara negatif telah mempengaruhinya secara negatif. Hal ini dikemukakan oleh Robbins dalam Munandar tahun 2001. Mazhab pemikiran lain tentang konflik yaitu Human Relation View mengatakan bahwa konflik merupakan hasil alamiah dan tidak dapat dielakkan dalam kelompok manapun, bahwa konflik bukanlah sesuatu yang jahat. Dengan kata lain, pandangan ini menganggap bahwa konflik memang sesuatu yang harus diterima, karena konflik mempunyai potensi untuk menjadi kekuatan yang positif dalam menentukan kinerja kelompok. Konflik intra-individu dan interpersonal. Interpersonal adalah antara satu orang dengan orang lain, sedangkan intra-individu sama dengan interpersonal, artinya antara satu individu dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, kita berbicara sama diri kita sendiri dan memikirkan sesuatu. Kaitannya dengan konflik. Konflik interpersonal artinya konflik yang terjadi antara individu satu dengan individu lainnya, antara satu orang dengan orang lainnya. Konflik interpersonal, intrapersonal adalah konflik yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Konflik interpersonal antar individu. Konflik ini sangat mempengaruhi emosi seseorang. Ada kebutuhan untuk melindungi citra diri atau self-image dan harga diri self-esteem dalam pandangan orang lain. Kepribadian atau sifat yang beda akan menimbulkan konflik jenis ini. Begitu pula kalau terjadi kegagalan komunikasi dan adanya perbedaan persepsi. Timbul dari berbagai sumber seperti perubahan dalam organisasi, perbedaan nilai, perbedaan pandangan, ancaman terhadap status. Konflik intra-individu atau diri sendiri adalah sebuah konflik yang terjadi pada seseorang terhadap dirinya sendiri. Konflik ini terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Sebagai contoh, pada satu sisi seseorang memutuskan akan pergi ke suatu tempat. Bersamaan pula seseorang tersebut harus menyelesaikan sebuah pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Maka akan terjadi konflik
pada diri seseorang itu keputusan mana yang akan diambil untuk dilakukan kegiatannya. Konflik intra-individu juga bisa disebabkan oleh tuntutan tugas yang melebihi kemampuan. Sebagai contoh, apabila seseorang harus mengerjakan pekerjaan extra time, sementara waktu yang dihabiskan untuk bekerja dia sudah melebihi kapasitas dia dalam bekerja sehari itu. Pada satu sisi dia harus menyelesaikan pekerjaan, di sisi lain dia sudah sangat kelelahan untuk menyelesaikannya. Ada 3 macam bentuk konflik intra-individu seperti ini, yaitu yang pertama approach konflik, artinya di mana seseorang mengalami konflik karena diperhadapkan pada 2 tujuan yang sama-sama menguntungkan atau sama-sama disukai, karena memiliki daya tarik yang sama juga. Sebagai contoh, di waktu yang bersamaan, seseorang harus membuat pilihan akan menerima promosi jabatan yang sudah lama diidamkan atau didambakan, atau dia harus pindah ke tempat tugas yang baru, ke tempat lain, dengan iming-iming gaji yang lebih besar. Yang kedua adalah avoidance conflicts. Di sini, seseorang menghadapi sebuah situasi yang mengharuskan ia terpaksa memilih di antara 2 alternatif yang sama-sama tidak disukainya atau sama-sama dianggap buruk. Sebagai contoh, mahasiswa diminta masuk kelas kuliah offline di tengah ancaman pandemi, atau tetap melakukan kuliah online tetapi menjadi kurang sosialisasi di antara mahasiswa yang ada, tidak pernah bertemu dengan mahasiswa lainnya. Yang ketiga adalah approach avoidance conflict. Pada kasus ini, seseorang harus menghadapi situasi di mana waktu ia memilih, ia harus menghadapi konsekuensi yang saling bertolak belakang. Sebagai contoh, seseorang ditawarkan bekerja di lepas pantai dengan mendapat gaji yang sangat besar sekali. Tetapi, di sisi lain, dia harus menghadapi risiko bahaya yang sangat besar pula. Selanjutnya, konflik dalam kelompok. Konflik dalam kelompok bisa terjadi karena perbedaan pandangan, loyalitas kelompok, dan persaingan untuk memperoleh sumber daya yang terbatas. Dalam sebuah organisasi, pasti selalu ada keterbatasan sumber daya tersebut. Sementara kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok di dalamnya sangat beragam. Maka, sudah barang tentu kondisi ini mendorong terjadinya konflik. Namun, ada juga manfaat konflik di dalam konteks organisasi. Seperti, pertama, manfaat yang bersifat fungsional adalah konflik yang mendukung tercapainya tujuan dan meningkatkan kinerja kelompok. 2. Manfaat konflik bersifat disfungsional, di mana konflik yang menghambat kinerja kelompok. Kita masuk pada pembahasan konflik antar organisasi. Dampak dari 2 kelompok organisasi yang bersaing. Pertama, setiap kelompok menilai kelompok lain sebagai musuh atau saingan. Kedua, setiap kelompok mulai mengalami distorsi atau gangguan dalam persepsi mereka. Kelompok ini cenderung melihat yang baik hanya berdasarkan kelompoknya mereka sendiri saja.
Ketiga, rasa bermusuhan dengan kelompok lain akan meningkat. Sebaliknya, interaksi dan komunikasi dengan kelompok lain jadi menurun. Keempat, jika kelompok ini dipaksa untuk berinteraksi, cenderung hanya mendengarkan saja. Demikian pembahasan kita pada bab manajemen konflik yang pertama. Kita akan lanjutkan pada part berikutnya di kesempatan berikutnya.